Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya izin meneruskan pimpinan dan juga para anggota Dewan yang terhormat, serta teman-teman jajaran dari Polda Metro Jaya dan juga tim advokasi untuk demokrasi. Nama saya Dimas Bagus Arya, saya koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang ke-8. Jadi kontras itu sama dengan Republik Indonesia, presidennya ke-8, koordinator kontras juga ke-8. Dan saya mau menyampaikan mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan konteks temuan dan juga mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirkrimum Polda Metro Jaya soal bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, gitu ya. Pertama, saya ada 3 poin, pimpinan dan juga anggota yang terhormat. Pertama soal konstruksi hukum, begitu ya. Tapi sebelum masuk konstruksi hukum, mungkin saya bisa minta next slide. Nah, berhenti di sini. Kami sedari awal sudah melakukan sejumlah upaya dan juga segala macam tindakan untuk melakukan investigasi mandiri melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Dan kami dari awal sudah menduga bahwa ini adalah rangkaian dari operasi intelijen. Ini juga kemudian sudah menjadi bukti yang sahih bahwa Puspom TNI sudah menetapkan 4 orang terduga pelaku berasal dari BAIS atau Badan Intelijen Strategis yang ada di institusi Tentara Nasional Indonesia. Dan operasi intelijen ini juga bagian atau hal yang kami garis bawahi, pimpinan dan anggota yang saya hormati, bahwa dari penuturan atau penyampaian yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia ada 2 kali rilis atau 2 kali siaran pers, itu tanggal 16 Maret dan juga tanggal 19 Maret. Di tanggal 19, Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan bahwa ada pelaku 2 orang yang diidentifikasi dengan inisial nama yakni BAC dan juga MAK. Tapi kemudian di situ juga disampaikan bahwa pelaku kemungkinan juga bisa lebih dari 2 orang. Di hari yang sama, tanggal 19, Puspom TNI melakukan rilis terkait dengan penyampaian bahwa ada dugaan 4 orang anggota BAIS TNI, masing-masing dari Matra, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, yang bertindak sebagai eksekutor terkait dengan kasus penyiraman air keras kepada Andri. Ada 2 versi yang berbeda dari Kepolisian dan TNI, tapi temuan dari kami, tim advokasi untuk demokrasi, operasi ini melibatkan 16 orang atau lebih. Sementara yang kemarin kami rilis ke media dari keterangan pers yang disampaikan oleh tim advokasi demokrasi, kami menemukan dari semua rangkaian atau rekonstruksi dari hasil penelusuran CCTV, pencarian alat bukti menggunakan sejumlah perangkat open source intelligence atau intelligence terbuka, itu menemukan seenggaknya 16 orang sampai saat ini. Belum termasuk aktor intelektualnya, pimpinan dan anggota yang saya hormati. Artinya apa? Kami merasa bahwa selain jumlah pelaku yang mungkin bisa lebih banyak, ini adalah satu rangkaian upaya tindakan yang sistematis, yang dalam bahasa kami kemudian menggunakan terminologi operasi intelijen. Dan kemudian dalam satu reportase khusus yang disampaikan oleh Tempo, edisi majalah Tempo minggu ini, diketahui bahwa operasi ini diberi kata sandi sadang, operasi sadang. Sudah kami sampaikan di situ. Jadi operasi sadang ini bermula dengan sejumlah tindakan perencanaan, upaya surveillance, penguntitan, dan juga pemantauan yang dilakukan oleh pelaku gitu ya, atau pihak-pihak yang kemudian kami identifikasi sebagai OTK kepada saudara Andri Yunus. Tapi tidak hanya ke Andri Yunus, informasi yang kami terima juga ada beberapa target operasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Indri. Mungkin next slide, saya masuk ke bagian kedua, yaitu konstruksi hukum. Nah, ini yang mungkin juga kami mau tekankan, pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, ada disparitas atau perbedaan penggunaan pasal antara pihak Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan konstruksi pasal 467 ayat 1 dan ayat 2, masing-masing itu berkaitan dengan penganiayaan berat dan penganiayaan menyebabkan luka berat. Sementara kami di tim hukum dan juga kontras menilai bahwa tindakan ini masuk pada konstruksi pasal 459 KUHP
yang baru, KUHP nomor 1 tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa ada upaya percobaan pembunuhan berencana. Kenapa begitu? Apa pasalnya? Apa sebabnya? Pertama, kami melihat bahwa ada jenis pemilihan senjata yang dipersiapkan pimpinan dan para anggota. Penggunaan air keras mungkin tidak hanya pada kasusnya Andri. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengamati berita, kemarin juga baru ada kembali kasus yang terjadi di Tambun, Bekasi, di mana ada seorang warga lansia gitu ya, penderita stroke yang dia juga menjadi korban penyiraman air keras. Nah, pemilihan senjata air keras ini juga menjadi salah satu elemen perencanaan yang kami merasa ini bagian dari pemufakatan jahat. Dan air keras ini, saya juga mohon izin dalam forum yang terhormat ini supaya para anggota DPR dan juga terkhusus Komisi 3 ke depan juga bisa melakukan evaluasi terhadap peredaran air keras di publik. Kenapa begitu? Karena di beberapa negara klasifikasi air keras ini sudah dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai sebuah alat atau bahan kimia yang berbahaya. Di India, di Malaysia itu dihukum berat. Di Inggris itu juga dia aturannya diregulasi betul supaya tidak bisa beredar secara luas dan masif di publik. Jadi kami juga mau menekankan bahwa air keras ini bisa menjadi bom waktu ke depannya. Yang kedua, dalam konstruksi 459 ini, pelaku itu terlihat kalau Bapak, Ibu, dan para pimpinan anggota DPR yang saya hormati melihat videonya, itu kemudian terlihat mengarahkan penyiraman air keras itu pada bagian vital, yaitu wajah. Dampaknya apa? Dampaknya hal yang paling terburuk adalah kematian apabila itu terhirup ke saluran pernafasan. Atau yang paling minimal adalah cacat permanen, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemarin tadi saya menambahkan apa yang disampaikan Mbak Indri, perkembangan dari rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bagian matanya itu ada rembesan air keras yang kemarin terlambat diidentifikasi oleh tim dokter RSCM. Efeknya bisa, yang paling fatal adalah cacat permanen, dia tidak bisa melihat dengan utuh. Di sini saya mau menekankan bahwa ada upaya untuk merusak generasi muda. Andri saat ini 27 tahun, 16 Juni nanti 28 tahun, dan saya rasa ini hal yang biadab, hal yang tidak bisa dibenarkan. Menyerang anak muda, menyerang orang muda yang menjadi aset Republik ini. Konstruksi yang ketiga, pimpinan dan anggota, kami juga melihat bahwa ada upaya persiapan dan upaya komunikasi berdasarkan beberapa temuan yang kami identifikasi dari jaringan komunikasi dan juga upaya-upaya yang kalau merujuk pada investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo, ada satu posko yang itu menjadi yang ditenggarai